selamat datang dan selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak KKR dimanapun berada. Nah, kita mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi, sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kita harus mempersiapkan Alkitab kita, persembahan kita, dan hati kita kepada Tuhan. Yuk, kita bernyanyi, memuji Tuhan. Sebelum bernyanyi, kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami mau beribadah. Terima kasih ya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan guru-guru kami, teman-teman kami dimanapun berada. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan diberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Yuk kita bernyanyi dengan lagu pujian kita, Feliz Navidad. Ya, Feliz Navidad. Kita bernyanyi dengan buat gerakannya Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oke, kita mau lanjutkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya, berdiri dengan semangat. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan di hari menyambut hari kelahirannya dengan judul lagu kita. Dia lahir untuk kami. Ya, Dia lahir untuk kami. Kita bernyanyi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berikan sebuah pujian kita dengan judul lagu kita,
Bersama Yesus. Kulakukan perkara besar. Nah, sekali lagi apa judul lagu kita? Bersama Yesus kulakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Ya, Oke, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biar semua penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya boleh mengerti dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami setiap hari. Ajari juga hamba-Mu untuk boleh memberikan firman Tuhan dengan baik sehingga anak-anak boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekolah minggu, guru mau sapa semuanya. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Wah, pasti luar biasa. Hebat-hebat semua anak-anak KKR Persadanta. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab kita. Kita mau membaca Alkitab kita dari bahan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya. Guru baca ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Begini firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namun perawan itu Maria. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki,
pada hari tuanya. Dan ini bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, sampai di sini bahan bacaan kita. Tema kita hari ini, ya, anak kecil dan balita adalah Maria. Nah, anak tanggung, Maria mau dipakai Tuhan. Anak remaja, jadilah kehendakmu. Nah, dari bacaan kita ini, kita melihat tadi tentang Maria yang dijumpai sama Tuhan Yesus. Nah, jadi dari bacaan ini, coba kita simak dulu dari video berikut ini, supaya kita boleh memahami dan boleh mengerti, dan anak-anak KKR boleh melihatnya dengan seksama dengan penuh perhatian, supaya nanti anak-anak KKR bisa memahaminya. Oke, selamat menyaksikan. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word.
melihat videonya kan? Nah, kalau sudah berarti kita sudah tahu, anak-anak KKR sudah bisa mengerti ya. Nah, tadi di situ tentang Maria yang dijumpai Tuhan Yesus. Nah, awalnya tadi si Marianya takut kan? Takut dia karena dia belum punya suami. Tapi Tuhan berkata, Allah yang akan memberikannya, dia akan memberkati Maria sehingga dia akan melahirkan seorang anak dan beri namanya Yesus. Nah begitu, karena Maria orang yang takut akan Tuhan dan dia mau menerimanya. Dan sebenarnya Maria bisa tidak mau, bisa kan? Bisa. Tapi dia orang yang patuh kepada Tuhan, dia mau menerimanya itu dan dia melakukannya. Jadi di ayat keberapa tadi yang dibilangnya? Coba kita lihat di ayat yang ke-38. Katanya begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kata Maria, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Nah, jadi dia mau menerimanya, dia mau melakukannya karena itu adalah perintah dari Tuhan dan dia mau. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, adik-adik semuanya, kita juga sebagai anak-anak KKR diminta Tuhan untuk melakukan perintahnya. Nah, Tuhan meminta sama dengan Maria, Tuhan meminta kita juga untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mau nggak kita melakukan kehendak Tuhan? Mau melakukan apa yang mau dikehendaki Tuhan? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, tapi itu apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Nah, jadi kalau anak-anak KKR nggak boleh lagi suka-sukanya di rumah, marah-marah sama mamanya, mau beli itu, mau beli anak. Nah, kita harus melakukan kehendak Tuhan, karena marah-marah itu nggak boleh. Tuhan nggak suka sama anak-anak yang marah-marah. Nah, anak-anak tanggung dan anak-anak remaja juga Tuhan meminta anak-anak tanggung remaja untuk datang kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, memberi diri untuk berbuat baik, melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Oke? Jadi yang tidak baik itu berarti Tuhan tidak mau. Jadi sudah bisa kita tidak lakukan yang tidak baik itu. Oke, ini pesan guru hari ini supaya kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Oke? Nah, jadi kalau begitu sebelum nutup firman Tuhannya sekarang, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada hari ini untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan untuk boleh melakukannya. Bantu kami supaya kami selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita naikkan pujian untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kita, dan kita naikkan pujian. Kami bawa persembahan. Sudah memberikan persembahan kita, sekarang kita mau bersyafaat dan doa Bapa kami nanti pulang dan Bapa kami terima kasih.
Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami ucapkan Tuhan karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan sudah juga mendengar firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus selalu memimpin dan membimbing kami agar kami berjalan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua anak KKR Tuhan, berkati pertumbuhan dan perkembangannya, dan berkati persekolahannya, dan berkati masa depannya, dan berkati juga orang tuanya Tuhan, selalu berikan kesehatan dan panjang umur dan rezeki untuk memenuhi kebutuhan anak-anak KKR ini semua. Tuhan Yesus, kami mau bentar lagi mau pulang. Tuhan Yesus menyertai kami dan melindungi kami agar kami terlindungi dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, sehingga segala kuasa kegelapan jauh daripada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan kami. Engkau memberkati persembahan kami agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati pemimpin kami mulai dari tinggi sampai yang rendah, dan berkati para Pak Presiden kami sehingga dia memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapa buat gereja kami Tuhan, buat semua pekerja-pekerja Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat dan kepintaran untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan selalu setia melayani di ladang Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat segala rintangan yang dihadapi anak-anak, pencobaan dan masalah yang dihadapi anak-anak bersama Tuhan Yesus, segala perkara dapat diselesaikan tanpa sukar Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang makasih, inilah doa anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sudah selesai sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan.